Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar, saya sudah solat, saya sudah melaksanakan puasa, saya sudah berbakti kepada kedua orang tua, saya sudah rajin melangkahkan kaki ke masjid rumah Allah. Tapi ternyata kenapa hidup saya masih susah? Kenapa saya masih menjadi orang yang melarat? Kenapa saya masih kesulitan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Jodoh belum ketemu, hidup makin banyak dengan masalah. Mulailah dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ada orang lain, itu ada si fulan jauh dari Allah, jarang sekali beribadah mendekatkan diri kepada Allah, hidup dalam kelalaian. Tapi kenapa rezekinya lancar? Kenapa anaknya sehat? Kenapa pangkat jabatan kekuasaannya begitu pesat naik terus? Tapi yang sebenarnya kalau kita lihat, dia bukan sedang tenang-tenang saja. Dia bukan menjadi orang yang paling tenang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dunia bukan ukuran cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia ini adalah ukuran cinta Allah, tentu manusia yang paling dibahagiakan oleh Allah, paling diberikan jauh dari ujian Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu kehidupan sejarah Nabi Muhammad, begitu besar ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dituduh orang kafir jahiliyah dukun, dituduh orang penyihir, dituduh orang gila. Begitu banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Kalau kita mau belajar lagi, satu persatu anak Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat hidupnya. Yang menemani Nabi Muhammad adalah satu-satu anaknya yang bernama Fatimah. Itulah dunia. Dunia ini bukan ukuran cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kayanya engkau hidup di dunia, rumahnya bertingkat, mobilnya mewah, pangkat jabatan naik terus, itu bukan ukuran cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena memang hidup di dunia ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Untuk apa di dunia ini dibuat hidup, dibuat mati oleh Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik di hadapan Allah, siapa orangnya yang masih yakin dan percaya rezekinya diberikan oleh Allah, kehidupan yang bahagia dihadirkan oleh Allah. Semuanya aktivitas-aktivitas yang ada di atas muka bumi Allah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada memang orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, hidupnya tenang, perutnya kenyang, jauh dari masalah, tapi dia sedang diselimuti dengan nama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Kami berikan kepada mereka umur yang panjang. Kami berikan kepada mereka harta rezeki melimpah, istri anak hidup tenang nyaman, tapi sebenarnya mereka dibalut dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat berbalut dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dunia. Harus kita pahami hidup bahwa kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ujian itu datang silih berganti dalam hidup kita? Apakah karena Allah benci? Apakah karena Allah tidak sayang? Apakah karena Allah tidak peduli dengan hamba-Nya? Tidak. Allah sangat sayang, Allah sangat peduli, Allah sangat cinta kepada hamba-hamba-Nya. Allah ingin mendewasakan kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin buat hidup kita nanti di akhirat bahagia kalau kita hidup di atas muka bumi Allah. Sabar kita menghadapi ujian dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan balasan bighairi hisab, diberikan balasan tanpa dihisab, tanpa dikira. Begitu besar pahala orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat beramal, tempat menabung benih-benih kebaikan. Nanti di akhirat orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah. Orang yang diberikan cobaan, musibah, ujian di dunia dia bersabar, maka dia akan diberikan pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak akan pernah putus. Allah akan berkata, silahkan nikmati nikmat sampai engkau puas. Diberikan pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia bukan ukuran cinta Allah. Seberapa banyak pun dunia yang dititipkan oleh Allah, jadikan semua yang dititipkan oleh Allah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Segala nikmat yang kau pakai nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.